Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang book chapter Scopus ya di IGI. Eh, saya dapat kabar katanya Bapak Ibu semua sudah siap menulis book chapternya, tapi mengalami kendala ketika submission ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bantu proses submitnya di sini. Sebelumnya siapa aja ya dari Bapak Ibu semua yang sudah menulis book chapter selesai? Pak Iwan. Belum, belum, Yang belum. Saya Belum, ini belum, belum. yang di IG, yang Yang di IG. saya Gigi udah, belum, belum sama sekali belum. oh Bu Arista. Bu Arista Udah. Don. Bu Arista terus yang lain gimana? Ibu-ibu yang lain. Kalau Pak saya Anang, ketinggalan kemarin terlambat join jadi belum dipraktekin. siap-siap. Mas baru Bu Arista ya. Soalnya saya deadline-nya tanggal 3 besok. Besok ya. Ya udah Bu, Iya. sekarang kita coba submit ya punya Ibu biar jangan Oke. kelewatan nanti. Ini Ibu boleh share screen nggak? Biar saya pandu, biar teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti proses submissionnya. Share screen IG-nya. Iya, share screen. Ini bentar ya, saya kirim linknya ya Bu ya. Nih, coba Ibu buka dulu link yang saya kirim di kolom chat, baru login. Sebentar, 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 sebentar. Sebentar, Mas. Masih, Bu. Ayo. Jaringannya baru lemot soalnya hujan deras. Iya Bu, di sini juga lemot tadi. Susah. Berini, berpetir. Mana ya? Ini. Udah kelihatan ya? Udah Bu. Wah, yang di approve baru satu ya Bu ya. Mm-mm. Selamat ya Bu, udah di approve. Sekarang itu Bu, pilih yang submit your full chapter. Nah, ini tuh udah masuk dashboard submission sebenarnya Bapak Ibu. Di sini ada 5 step ya. Yang pertama itu chapter info. Chapter info ini isinya itu informasi awal tentang chapter kita. Nanti judulnya, terus penulis gitu. Terus abstrak gitu ya, penulis. Kemudian di step 2 kok adalah memasukin penulis. Ketiga, masukkan ininya, dokumennya, manuskrip. Kalau misalnya sudah selesai, keempat figures atau gambar ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada gambar, yang kelima ini baru tahap finalisasi. Coba di scroll ke bawah ya Bu. Nah, di sini ada pilihannya itu kan kalau kita ngelihat ya Bapak Ibu di sini kan ada chapter title dan chapter subtitle. Coba Bu Bu Arista untuk judulnya dimasukkan dulu Bu. Oke, sebentar. Judul bukunya ya? Iya, judul book chapternya Ibu ya, bukan judul buku dari IGI. Oh, judul buku. Sorry, sorry. Ini yang mana ya? Lupa. Saya sebentar, sebentar. Lihat di ininya Bu, Sebentar. lihat di ini di dokumen Ibu di manuskripnya kan ada ya. Itu kemarin sudah tak sesuaikan sama ini ya, sama Oh, kayak udah dihapus ya Bu ya. contohnya iya. Dan ada kok, ada kok, ada kok. Tadi mana ya? Ini judulnya book chapternya gitu ya? Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini kan judulnya itu Advancing Predictive Healthcare, baru titik dua, machine learning application in personalized and precision medicine. Jadi yang dimasukkan chapter title itu hanya dari advancing sampai healthcare gitu. Sampai healthcare. Oh, Iya, oke. Yang titik duanya enggak ya? ya dari machine learning di coba Bu dari
Dihapus ini ya. sama titik duanya, oke. Jadi di chapter subtitlenya itu baru masuk di machine learningnya Oh, oh, oke. Mesin tanpa learning bla titik. bla blanya masuk di Ya, itu ya. betul betul Ibu. Tapi kalau misalnya judul Bapak Ibu nggak ada titiknya, artinya nggak ada. Nah, keywordnya silakan Berarti dimasukkan begini Bu. ya. Keyword dari yang proposal atau yang dari mana? Bukan keyword yang dari book chapter. Kan kita juga bikin abstraknya ya di book chapternya. Iya, lupa. Oh, nggak apa-apa, masukkan dulu yang ini yang di proposalnya masih masih nyimpan Bu, yang di Masih proposal. nyimpan, masih nyimpan. Nah, yang di proposalnya juga boleh. Oh iya ya, kita yang dihitungnya juga buat ini ya. Itu karena Iya, itunya hilang itu sih rekamannya jadi lupa stepnya. nggak apa-apa, ini juga bisa sih. Jadi dari yang aitor itu masih kurang buat abstrak ya? Hmm. Iya Mas. Kemudian, iya betul. Kemudian abstraknya dimasukkan. Abstrak yang dari proposal juga nggak apa-apa. Abstrak yang dari proposal nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih Bu, sama aja sih itu. Itu pakai titik titik koma atau titik koma ya Mas? Koma, Ini koma. koma ya. Keywordnya koma. Oke, udah masuk. Kemudian Ibu mau masukkan berapa berapa penulis Bu? Sendiri. Oke, boleh. Kalau misalnya lebih dari satu, pilih sesuai dengan angkanya ya Bapak Ibu. Kemudian ke bawah Bu scroll. Nah, itu kan ada access type. Eh, Coba ditekan Bu. Standard access. Oke. Ini access type ini kalau nggak dipencet Bapak Ibu, maka kita akan disuruh bayar gitu. Oh, Kalau misalnya dipencet, maka kita nggak perlu bayar ya. Apa bedanya bayar apa nggak bayar? Kalau bayar itu artinya buku kita itu bisa diakses orang lain sama seperti jurnal ya Bapak Ibu gitu. Tapi kalau nggak mau bayar, silakan diklik. Kemudian save and continue Bu. waduh, Itu bayarnya kenapa berapa, dia? Don? Bayarnya sesuai editornya biasanya. Ya, kurang anu ya. Kenapa dia abstraknya? Oh, Kelebihan. abstraknya Kurang, kurang berarti. heeh, Coba Bu, nggak sesuai abstraknya di standar. copy. Coba. Sudah terus. Mana belum terlihat. Oh, Ibu sendiri yang coba dari abstraknya dipaste di chat GPT-nya. Hmm, Udah. udah. Kemudian dari judul abstrak, itu kan ada tuh judul abstrak, your abstract should provide readers, di copy juga Bu, Ya abstrak ya sampai bis sampai in B1 paragraph. B1 paragraf. Oh, Mas B ini ya. Iya betul, copy. Kemudian paste di bawah si abstrak yang tadi. Aduh, sebentar. Kenapa tuh Bu? Langsung ke ini. Langsung Langsung ke, ke loncat. maksudnya langsung ke ini ke enter. Sebentar, ulangin lagi. Langsung ke enter. Kalau misalnya langsung ke enter, biasanya dia udah baca juga tuh Bu. Oh gitu. Iya, Yang coba tadi dulu. belum dimasukin. Oh, belum dimasukin judul abstraknya ya? Oh, yang tadi apa? Yang B1 bla 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 itu belum masuk. Oh, ya udah paste lagi Bu. Iya, iya, ini sedang sedang proses. Oke, sudah. Ini berarti Kemudian harus ke ini lagi ya, ke mana namanya? Ke itu lagi ya, apa? Apa sih namanya? Ke Quillbot-nya lagi ya? iya nanti kalau Oke. misalnya udah keluar Mm-mm. nggak Bu ini abstrak yang baru? Keluar, tapi saya nggak tahu. Kok kayaknya lebih singkat ya?
Dokter Bukan. count, iya lebih singkat dong karena ini kebanyakan. Oh, ini kebanyakan ya? Hmm. Oke, oke. Berarti ini pindahin dulu ke Killbot deh. Agak-agak rumit ya. Mhm. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngikutin pembuatan abstrak yang sebelumnya, yang di manuskripnya harusnya nggak kelebihan dia, karena sesuai program. Eh, Sebentar. Saya tuh kayaknya sudah buat juga, tapi mungkin lupa nggak ke ini ya. Nggak ke Soalnya saya input ya. nyimpen ininya sih. Nyimpen, apa namanya? Nyimpen ininya, apa? Nyimpen promnya kemarin itu. Tapi Hmm, nggak tahu mungkin kelewatan. mungkin. Jadi kalau Ini, Bapak Ibu, kalau hmm, misalnya ngikutin prom yang sudah kita kirim itu sebenarnya itu nggak pusing-pusing lagi pas masukinnya nanti udah sesuai pasti karena kita udah oke. setting juga. Ini setelah save and continue masih ada proses lagi, Mas? Kenapa? Setelah save and continue ini masih ada proses lagi nggak? Diganti dulu abstraknya, Bu. Iya, nggak maksudnya setelah save and continue ini masih ada proses lagi nggak? Masih panjang kan sampai 5 tahap. Oh ya, oke. Saya stop share dulu, tak tak ke Quillbot dulu ya, soalnya beda ini, ya. Beda login Oh, Quillbotnya. o- oke, boleh, boleh, Bu. Siap. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau ini exercise untuk submissionnya, siapa lagi Bapak Ibu yang udah selesai? Selain Bu Arista, ada lagi nggak Bapak Ibu yang sudah selesai book chapternya biar kita submit? Sebentar. Mbak Meta udah sampai mana? Biar Mbak di Ima ini tuh. kan. Mbak Ima katanya udah setengah ya Mbak Ima. Bisa di-share kali Mbak Ima atau Mbak Meta kali. Kalau misalnya belum, kira-kira Bapak Ibu semua masih di tahap mana ya? Biar kita ini coba bantu. Kalau saya masih di tahap pertama, Mas Dani baru ada title book, title chapter, Ah, editor, author, abstract, baru abstract sampai keyword, baru sampai situ. Nah, lalu di bukunya, training kedua, di workshop kedua kan itu saya join 30 menit, jadi saya belum meneruskan. coba Ibu share screen aja, Bu. Tapi bukunya udah selesai kan, Bu ya? Oh, belum, baru sampai abstrak aja. Oh, berarti manuskripnya belum yang full ya? Manuskripnya belum, itu kan ada di workshop kedua kemarin, Oh, Ibu yang nggak terakhir. ikutan? Saya ikut tapi telat join. Oh, oke. Tapi bisa ngerjainnya, Bu? Nah, itu karena saya telat di awal, Ah, awalnya itu saya ketinggalan untuk promptingnya ya. Saya oh, promptingnya oke. itu udah yang kesekian. Mungkin karena apa? Karena masih ada yang ketinggalan, kita mungkin coba exercise menulis lagi ya, menulis ulang ya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya? Setuju, Mas Roni. Iya Yang setuju, seperti tapi aku pertemuan ribut aja. kedua. Ya, Soalnya yang lagi yang kedua ya. Oke, mungkin kita coba aja dulu. Nanti saya setelah pada latihan aja dulu Mas, ini soalnya Legend Quillbotnya juga susah banget, nggak tahu kenapa muter-muter aja. Oke. Oh iya, Bapak Ibu, tolong nanti apapun apapun prosesnya mulai dari proposal sampai menulis chapternya itu di paraphrase karena buku IG-nya itu eh, bakalan bakalan rajin gitu loh ngecekin AI-nya gitu loh seberapa persen. Mungkin proposalnya bakalan keterima tapi nanti di book chapternya ditolak gitu. Jadi Bapak Ibu udah ngerjain capek-capek nih di endingnya bakalan di reject karena ya itu tadi kalau kita males ya jadi dia bakalan ngedetect ada itu tadi AI-nya tinggi gitu. Jadi mereka tuh nggak mau nerbitinnya gitu. Jadi tetap harus di paraphrase. Apapun kalau misalnya di gini tools paraphrase-nya itu nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi Quillbot juga oke sih. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan yang lain juga saya kira ya. Kalau misalnya standar Quillbot aja masih diterima,
Saya kira yang lain pun tetap bisa gitu ya. Ini Mas Doni, kalau di ChatGPT-nya itu kita pakai promptingnya ditambahkan dengan menggunakan bahasa natural sehingga tidak terdeteksi AI. Nah itu saya pernah coba itu agak kecil sih untuk Hmm. deteksi AI-nya. Tapi apakah juga tetap harus di Oh, ini ya, di paraphrase lagi? tetap harus sih menurut saya Bu, karena sepintar-pintarnya kita bikin Mm-mm. prompt, yang namanya dia nge-generate Hmm. itu tetap dihitung Oke gitu oke. loh. Prompt itu kan trik apa? Prompting itu kan cuma berbicara tentang apa yang ingin kita munculkan di tulisan tersebut gitu loh. Tapi apakah tulisan itu bisa berubah itu kan harus diparaphrase gitu. Kalau misalnya kita bikin gayanya, misalnya itu bicara gaya ya, misalnya oh bikinlah gaya seperti manusia. Dia akan bikin gaya seperti manusia, tapi kan itu cuma style. Cuma nanti di AI-nya tetap gitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya mau menunjukkan Bapak Ibu ya bahwa dia itu sangat strict dengan AI sehingga nanti di sini ya, jangankan book chapter, apa proposalnya pun dia itu bakalan follow up kalau ke detect AI gitu loh. Nih lihat Bapak Ibu. Di ini editor salah satu buku yang saya capmit. Jadi bukunya itu berjudul European Perspective on AI and AR Application in Learning. Jadi dia itu ngedetect proposal saya itu lebih dari 50% gitu loh. Ini baru proposal lah, kita bicara proposal. Jadi, tapi lucunya, meskipun dia merasa proposal saya detect gitu ya, lebih dari 50%, tapi dia tetap terima proposal saya. Dia approve. Tapi dia di sini secara pribadi bilang kepada saya, tolong dong kamu tulis ulang deh proposal kamu sampai standarnya itu di bawah 20% gitu loh. Jadi saya disuruh ngulang bikin proposalnya meskipun udah diterima gitu. Jadi proposalnya itu yang ini, European Perspective. Seingat saya proposalnya diterima tapi disuruh disuruh upload lagi. Mana ya proposalnya? Anjing. Coba judulnya tadi apa ya? Committed in European Perspective and AI.
Kok nggak muncul ya? Bentar ya Bapak Ibu. Saya cek dulu deh database-nya. Oh, yang ini ya. Ini Bapak Ibu kelihatan nggak? Jadi nama bukunya kan ini ya. Nah, dia itu ngedetect proposal saya itu lebih dari 50% gitu loh untuk judul ini. Tapi dia tetap approve nih di sini. Cuma dia secara personal minta ke saya untuk resubmit ulang gitu. Jadi mungkin ini yang kita tulis dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya itu Bapak Ibu udah bisa mempersiapkan diri. Yang pertama itu silakan kita ke ChatGPT ya Bapak Ibu, ke ChatGPT masing-masing. Kemudian di ChatGPT seperti biasa ya. Kalau saya itu ChatGPT-nya saya fokuskan ke proyek spesifik gitu ya Bapak Ibu. Misalnya saya di sini book chapter. Nah, di sini itu apa seluruh bukunya yang saya tulis itu berada dalam satu proyek book chapter IG ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa sapa dulu sesuai dengan gaya Bapak Ibu menyapa ChatGPT-nya. Silakan Bapak Ibu sapa ChatGPT-nya. Kemudian saya kirim di kolom chat untuk prompt awal penulisan bukunya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa dicek untuk promptnya di kolom chat. Nah, promptnya itu kemudian dipastekan. Perhatikan Bapak Ibu, di sini kan di sini masih masih membawa contoh buku yang sudah saya tulis sebelumnya gitu. Jadi ini itu yang judul yang pertama ini adalah judul buku yang ditawarkan di IG gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya saya memasukkan judul saya ini AI and Augmented Reality ini, maka yang pertama itu dimasukkan yang judul bukunya European Perspective on AI sampai Learning. Kemudian sorry sorry Bapak Ibu, yang kalau misalnya judul buku yang pertama itu dipasti yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua. Nah, jadi yang pertama itu judul chapter kita. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu biar tidak salah. Yang pertama itu adalah judul chapter kita, baru judul yang kedua adalah judul bukunya. Kemudian kita enter.
Jadi nanti si ChatGPT-nya itu akan ngebuat outline untuk buku yang akan kita tulis. Jadi outline inilah yang akan memandu kita sampai bukunya selesai gitu. Dari outline ini sudah di-customize sesuai dengan syarat-syarat yang diminta si Igi. Cuma nanti setelah buku kita diterima, outline yang ini harus disesuaikan dengan template mereka gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa copy dari chapter 1 sampai ke chapter 5. Kalau misalnya si ChatGPT-nya memberikan gambar, abaikan saja ya Bapak Ibu karena kalaupun kita memakai gambar nanti ada caranya lagi. Cuma untuk di awal-awal saya tidak sarankan menggunakan gambar karena eh, tujuan kita yang pertama itu kita bisa tembus dulu satu bukunya di-publish gitu loh. Baru nanti setelah kita udah terbiasa dengan stylenya Igi ini, baru nanti kita boleh menambahkan gambar gitu. Gambarnya itu bisa gambar kita buat sendiri, bisa diambil dari Google atau bisa di-generate dari si ChatGPT. Setelah outline-nya sudah muncul, kemudian di-copy dan dipastekan ke Word ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menulis line per line atau outline per outline dari setiap chapter. Jadi kita nggak boleh nulis langsung langsung sekaligus, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kan ini kan ada 5 chapter. 5 chapter dibagi 3 sub chapter subbab. Nah, sehingga 5 kali 3 kan 15. Jadi kita harus nulis sampai 15 kali Bapak Ibu. Saya share ulang lagi untuk promnya. Promnya nanti langsung, kalau boleh Bapak Ibu pindahkan ke satu Word khusus untuk menyimpan prom ini gitu. Nanti prom ini biar jangan hilang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen pakai lagi, tetap bisa di copy berulang kali gitu. Kemudian sesuaikanlah Bapak Ibu ya. Karena kita menulis chapter 1, maka kita pilih sampai chapter 1 sampai outline-nya gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu for this title books, ini itu buku buku si Igi-nya ya Bapak Ibu. Bukan bukan judul kita, tapi judul buku dari si Igi yang ini. Kan ada tuh di situ for this title books. Nah, tinggal dipaste. Please add. Kemudian silakan Bapak Ibu enter. Setelah di enter, Bapak Ibu bisa langsung paraphrase aja gitu loh. Copy, di copy langsung di paraphrase di Quillbot. Oh iya, Pak, kalau misalnya paraphrase di Quillbot ini Bapak Ibu kan terbatas ya. Jadi kalau dia yang gratisan, dia maksimal 250 kata. Jadi Bapak Ibu harus memparafrase berapa kali tuh? 2 kali ya. Karena kan di satu satu ini satu outline itu kan biasanya kan kita tulis 400 kata gitu. Jadi harus 2 kali parafrase. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang udah premium bisa langsung sekaligus. Nah, contohnya seperti saya ini kan lebih dari total yang dimaksimalin ya kalau gratis. Tapi kalau kita bayar, kita bisa sekaligus aja gitu, jangan 2 kali. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya gratisan pun nggak apa-apa, asalkan Bapak Ibu
bisa punya waktu banyak, 2 kali parafrase juga nggak apa-apa. Kemudian setelah diparafrase copy, nah yang kopian inilah yang kita paste di bawah subjudul chapter satu yang satu satu 1.1 dipaste, dipindahkan gitu ya. Kemudian dengan ROM yang sama ya Bapak Ibu, copy lagi prom yang di atas. Kan ini di prom yang di atas ini kita jangan copy lagi yang saya kirim, langsung yang dari atas ini aja kita kita copy karena yang di atas ini kan sudah mengikuti judulnya gitu ya dan judul chapternya juga tinggal kita ganti outline kedua gitu loh. Dari outline pertama digantikan dengan outline yang kedua. Caranya sesimpel itu sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin sampai nanti 15 kali putaran. Karena kan ada 5 chapter, per 5 chapter ada tiga outline. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah bisa mengikutinya ya Bapak Ibu sampai 15. Karena kan tinggal kita ganti-ganti aja ya gitu. Nah tadi kan Bu Arista harusnya Bu Arista itu sudah sampai abstrak dan juga kesimpulan, conclusion. Yang punya Bu Arista, kesimpulannya udah bikin Bu? Atau Oh, duluan? sebentar. Saya tuh agak lupa ya. Sudah kayak oh sudah conclusionnya. Tapi sudah sih sudah buat kalau conclusionnya. Abstraknya yang kelupaan. Tapi ini Hmm, tadi tuh di atas 1.100 terus ya Mas. Jadi saya masih ngecilin lagi terus. kok bisa lebih sih Bu? Nggak ngerti. Saya juga nggak tahu. Itu 1.000. 1.100 itu cuma teks teks chapternya atau udah mencakup si referensi? Enggak abstraknya tadi itu loh. Oh ini abstrak. Abstrak yang tadi kan kelebihan ya. Ini saya Oh, oh. saya iniin lagi masih Hmm. 1.200. Padahal kan dia harus seribu Oh. seratus ya. Nah ini nih nanti di kan untuk abstrak juga kan. Jadi sebenarnya itu ada 4 prom ya. Untuk menulis prom yang pertama itu bikin outline, which is Mm-mm. tadi kita udah exercise ya. Prom yang kedua itu nulis nulis badan teksnya yang ini sampai 15 kali paste nantinya kan Babe. Prom yang ketiga baru nanti dia di conclusion. Jadi itu terpisah lagi promnya. Dan yang terakhir itu prom abstrak. Jadi ada berapa tuh? 5 kali prom gitu ya. Karena conclusion sama abstrak yang terpisah, kadang-kadang kita itu lupa gitu loh untuk menuliskannya gitu, menambahkannya. Padahal itu juga perlu ya Bapak Ibu jangan sampai lupa. Meskipun kita udah punya abstrak sebelumnya yang di chapter di proposal. Kenapa yang di proposal itu nggak kepake? Karena nanti nggak sesuai dengan submissionnya. Jadi kayak Bu Arista itu kan lebih ya. Sebenarnya bisa dipakai, cuma harus disesuaikan angkanya. Tapi maksud kami, kalau misalnya ngikutin prom yang sudah kami berikan, artinya kita tuh nggak bakalan mengalami hal itu lagi karena biasanya udah menyesuaikan gitu. Sebenarnya sih harusnya sudah ngikutin ya, Mas. Cuma saya lupa. Mungkin nggak kesimpen ya. Mungkin ya Bu ya. Seharusnya saya sudah sih kemarin seharusnya sudah buat abstraknya, udah buat conclusion ya. Cuma kan tinggal buat dalamnya waktu itu. Cuma nih saya baru nyari lagi nih tak taruh di mana. Jadi kayak anu burisa nggak kesimpen. Selanjutnya, kalau misalnya
nanti udah selesai tulisannya dari bab 1 sampai bab 5, baru kita memasukkan prom yang terakhir, yaitu conclusion dan juga abstrak. Nah, untuk promnya, ntar saya carikan dulu promnya. Untuk prom yang conclusion saya sudah share di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti tinggal dipaste lagi. Nah, kemudian jangan lupa untuk judul chapter bukunya diganti ya, sesuai dengan judul buku yang kita tulis. Yang ini tentunya. Nah, perhatikan di bagian terakhir ini, kita nggak perlu citation ya Bapak Ibu. Nah, Bu Arista sampai tahap ini sebenarnya udah ngerjain ya Bu, yang conclusion. Jadi Ternyata saya anggap, ternyata belum saya copy dari ChatGPT. nah jangan lupa ya Bapak Ibu, jadi kita Saya harus, buat di situ karena kemarin kan buat, terus habis itu kan saya lanjutin yang 3.1, maksudnya 1.1, 1.2 kan lanjutin itu ya, jadi itu masih di atas ternyata, belum ke betul. copy. Nah, jadi tetap harus kita masukin nih. Jadi conclusionnya ini kan terpisah ya tadi, karena kita cuma nulisnya sampai bab 5. Nah, bab 6-nya kita promnya yang tersendiri gitu. Kemudian kita apa? Kita copy, lalu kita paraphrase. Ini adalah prom apa? Bagian yang keempat. Tahap yang keempat kita copy. Jadi kita pastekan ke paling bawah ya, setelah bab 5. Jadi kan tadi 5 bab ya. Jadi bab 6-nya itu yang conclusion. Dan yang terakhir setelah conclusion baru masuk ke abstrak. Nah, sebenarnya sampai abstrak pun kita udah bikin gitu loh. Makanya Bapak Ibu jangan sampai lupa abstraknya juga dimasukin. Untuk prompt abstraknya saya kirim lagi di kolom chat. Siapa Iwan? Pak Iwannya udah left, Don. Oh, kemudian saya sudah pastekan di kolom chat, kemudian pastekan di kolom chat GPT. Nah, kembali lagi ingat ganti judulnya yang ini ya. Tetap di ini judul bukunya. Jadi kalau yang ini dia itu udah langsung menyesuaikan dengan dashboard si submissionnya. Jadi itu nggak bakalan lebih lagi kayak yang tadi. Kita harus minta lagi si ChatGPT-nya menyesuaikan. Dia nggak bakalan seperti itu lagi. Karena udah sesuai.
Kita kita paste ke abstrak. Kalau untuk keywordsnya nggak perlu diparaphrase ya Bapak Ibu, tinggal nanti masuk paste di atas nih. Kemudian kita pisahkan menggunakan koma. Design for Learning, GDPR, Analytics. Kemudian kita pastekan di bawah abstraknya. Kita izin stop share screen dulu ya Bapak Ibu. Kita ke manuskripnya dulu. Nah, ini adalah manuskrip yang sudah saya tulis untuk judul yang ini ya Bapak Ibu. Judulnya abstrak, keyword, chapter Jadi kalau misalnya ini kan kita bawaan dari ChatGPT kan ada tuh chapter 1 bla bla bla, chapter 2 bla bla. Ini itu diganti sesuai dengan template-nya. Kan saya udah berikan ya Bapak Ibu template yang sebelumnya. Di template-nya itu udah ada panduannya gitu ya, apa yang menjadi judul gitu ya. Jadi bagian-bagian ini harus kita ganti sesuai template. Jadi yang pertama itu introduction, yang bab 1 itu introduction, bab 2-nya itu kalau nggak salah background ya. Mas Doni belum ngasih yang ini loh. Background. Belum ngasih tahu yang ini loh, Mas. Hmm? Yang template maksudnya Bu Arista? Oh, oh. Oh, Yang kalau di nomor belum 2, yang share. pertemuan kedua kemarin belum ngasih tahu yang ini loh, yang template. Seingat saya cuman waktu itu disampaikan sesuai sama template-nya masing-masing gitu. Cuman saya nggak tahu template di mana. Oh, oke. Sebenarnya Heeh. Bapak Ibu, kan kemarin itu kan saya bilang ya bahwa kita bisa langsung kirim dengan pola yang seperti ini, tapi bisa juga kita sudah langsung menyesuaikan judul-judul di template-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang template-nya belum ada, yang seperti ini juga boleh. Jadi habis kita tulis di ChatGPT, langsung ini kita kirim. Jadi yang dikirim itu nanti Bapak Ibu untuk manuskripnya itu seperti ini. Nih, jadi nggak ada nama, nggak ada abstrak, langsung manuskrip manuskrip bersih gitu loh. Cuma untuk memudahkan kita proses submission, sebelum kita submit, kita tetap harus mencantumkan bagian judul karena nanti ketika kita ketika kita ingin melakukan submission, kita tinggal copy-copy yang dari sini ke ke dashboardnya gitu. Nah, anggaplah saya sudah menyelesaikan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini masih share screen ya? Belum ya? Masih. Masih dirimu? Share screen apa Kak? Yang Word, Word. AR. MS Abstrak Word. chapter 1 gitu. Oh, oke. Word. Udah berubah. Hmm. Udah berubah. Nah, setelah saya anggaplah misalnya kita udah nulis nih, udah selesai nih. Dari bab 1 sampai abstrak gitu. Kemudian kita mau submit ya. Caranya sama. Kita klik submit
your full chapter to this book. Nah, dashboardnya kembali seperti yang punya Bu Arista ya. Kemudian kita masukkan. Jadi kalau kita udah ngikutin promnya dari awal itu udah enak. Kita tinggal masuk-masukkan yang dari si Word-nya gitu loh. Jadi dari awal kan saya bilang ya bahwa nggak apa-apa judul sama nama-nama penulisnya di Word-nya nggak apa-apa dimasukin dulu. Nanti bisa kita hapus ketika mau ngupload full chapter-nya gitu loh. Jadi kita tinggal buka Word-nya yang lengkap, baru kita paste sesuai di dashboard ini gitu lah. Ini kan dari Word-nya yang saya paste. Jadi kan saya nggak perlu cari-cari lagi kemana-mana gitu. Nggak mencar-mencar dia. Kemudian kita Mas Doni, sesuaikan. punten, Ya, Bu. punya saya udah lanjut ke bagian kedua, bisa di share screen aja nggak? Oh, boleh. Jadi Ibu mau kita langsung ini submit. Iya, tapi udah bener belum ya? Udah aja, biarin aja. Udah tinggal besok soalnya. Iya, iya, iya. Silakan, Bu. Tapi tadi yang itu nomor 2 saya nggak background kayak punya Mas Doni loh. Nggak Pertamanya apa-apa, emang nggak Indonesia. apa-apa. Oh ya udah. Nanti gini, Bu. Ketika kita tulis secara gaya kita, mereka Hmm, tetap akan terima. Tapi nanti hmm. ketika mau publish, mereka kirim template gitu. Oh gitu. Nantinya kayak sama sama lah. Ada kan jurnal juga yang kita menulis sesuai dengan manuskrip kita kosongan tanpa template. Nanti ketika di accept baru disuruh nyesuaiin ke template-nya kan. Ada yang seperti itu. Nah, Oke nah oke. gitu seperti itu gitu loh. Jadi Oh dari ya awal itu oke. cuma karena saya udah berpengalaman nulis ya gitu. Maksudnya menyesuaikan gitu kemarin itu. Tapi nggak apa-apa yang seperti itu nggak apa-apa. Izin share ya Mas. Siap-siap Bu. Nah, kita udah masuk ke sini ya. Berarti yang chapter infonya udah selesai Bu, udah sukses. Udah masuk kedua Ya, nih. Itu Alhamdulillah. karena ternyata itu tadi masih di ChatGPT. Sebenarnya udah selesai. Berarti yang itu yang Ibu paste ya. Enggak, saya ke ini dulu, Quillbot lagi. Maksudnya nggak Hmm? nggak yang tadi lagi ya. Enggak, ternyata ada di atas dia, lupa. Nah, jadi jadi maksud saya kalau kita ngikutin promnya kan kita nggak perlu ngurangi atau nambahin ya Bu ya, Iya, langsung. itu soalnya kan tadi pakai pakai abstrak waktu proposal ya. Mm-mm, gitu. Coba Bu ke bawah. Nah, Ibu karena Ibu penulisnya masih satu ya Bu ya, Hmm? penulisnya. Jadi ini udah langsung muncul nih nama Ibu kan, Hmm? corresponding author. Cuma ini masih kurang gitu ya. Kita arahkan kursornya itu ke sebelah kanan itu ada edit ya Bu. Ya. Coba diklik. Nah, ini Ibu seperti biasa kalau misalnya ada tanda bintang itu artinya wajib. Yang pertama itu salutation. Itu kan ada bintangnya Bu ya. Silakan Oh dipilih. ya, oke. Salutationnya kalau misalnya udah doktor silakan dokter Bu. Belum. Belum kalau misalnya belum apa tuh? Mi, ya bolehlah itu Bu. Kemudian kalau misalnya ada middle name silakan diisi, kalau enggak juga boleh diabaikan. Kemudian kalau mau mengisi departemen juga boleh meskipun enggak wajib. Nggak bintang merah ya. Heeh. Enggak. Informatik sistem enggak, Bu? Enggak informatik saja. Oh, oke. Kemudian untuk kampusnya udah benar nih, Bu. Udah, Nah, meskipun udah ada nih institutionnya kita harus cari lagi nih enter and institution name. Nah, masukkanlah nama kampus Ibu. Pasti ada. Kalau misalnya udah di situ udah ada, pasti biasanya ada. Universitas Teknologi Digital Indonesia. kalau nggak ada gimana? Coba dulu Digital digital. Indonesia ini sama nggak ya sama yang itu ya? Oh, ini. Yang atas nggak tuh? Yang kedua ya? Bukan, yang kedua. Oke. Kenapa Kalau ada misalnya nggak ada Bapak Ibu, kalau misalnya nggak ada, nanti pilih yang ini. Udah Bu, itu udah benar. Sekali udah aja. benar? Heeh. Kalau misalnya Ini nggak ada nanti kenapa merah ya? nggak apa-apa. Itu Oh, cuma nggak kalau apa-apa. misalnya salah kita boleh hapus gitu. Bapak Ibu kan di situ di bawahnya ada I cannot find my research
organization. Tinggal nanti diklik bagian itu kalau misalnya kampus Bapak Ibu belum muncul di IG gitu. Kenapa belum muncul? Mungkin penulis Indonesia belum ada dari kampus Ibu gitu yang ke IG. Kemudian address-nya silakan diisi. Kantor kan sudah pakai ini aja Udah. deh. Mm. Country-nya udah ya. Nah, biografinya kalau ini nggak wajib Bapak Ibu, cuma kan kita lah pengen lah ketika buku kita dibeli orang, pasti kan dibeli terus dibaca, kita pengen kan kita dikenal gitu. Jadi kalau boleh Bapak Ibu tetap isi biografinya gitu. Ibu udah ada. Dalam bahasa Indonesia adanya. Silakan di paste ke ChatGPT minta ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu. Dan nggak perlu juga di paraphrase. Kalau yang ini nggak perlu. Saya sebentar, aduh Hmm. mencari lagi. Saran saya tetap harus diisi Bu, karena ya Oke. ini kan jadi orang jadi kenal ibu gitu loh. Karena kan yang baca kan seluruh dunia ya kalau misalnya yang beli. Jadi bapak ibu jangan apa, jangan berkecil hati. Karena ternyata buku di ini laku keras gitu. Jadi buku ibu juga bisa jadi laku keras di sini. Cuma tentu meskipun kita dapat info ya seberapa banyak buku kita dibeli di IG itu nanti diberi concern gitu loh. Bahwa buku ini nggak ada royaltinya. Mau laku keras seberapa pun tetap kita nggak dapat royalti gitu. Mas Doni izinin Bagus. tanya, Silakan Ibu. eh waktu proposal itu autornya kan satu. Nah, waktu Mm-mm. isian ini seandainya nambahin teman kita gitu, masih bisa nggak? Boleh sampai Belum, tahap udah dikasih. tahap edit terakhir. Jadi saran saya gini, saran saya siapapun dari Bapak Ibu, Bu Maratul, Bu siapapun itu di awal proses awal sampai submit manuskrip itu satu nama aja dulu gitu. Terus nanti kalau misalnya manuskrip kita sudah selesai, udah diterima, udah tahap final, mau dipublish, boleh nambahin gitu loh. Mereka masih mau. Kalau di jurnal kan enggak ya. Maksudnya itu menjadi concern kan di jurnal gitu. Tiba-tiba nambah nama gitu, apalagi tambahnya itu banyak. Kalau di sini boleh sampai tahap akhir. Dan itu maksimal 6 gitu. Saran saya jangan pelit-pelit Bapak Ibu kalau misalnya masukin semaksimal-maksimalnya aja gitu. Kalau 6 6 kenapa? Karena kan kalau nggak saya nggak tahu ya kalau di Scopus itu kan kolaborator itu juga nilai ya seberapa banyak kita berkolaborasi gitu loh. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu pengen memang sendiri atau berdua juga nggak masalah. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya kolaborator dari luar negeri juga boleh dimasukin. Harus lebih dari satu, Kak, Mas. Enggak, jadi minimal satu maksimal 6. Hmm. Maksud saya, kenapa kita butuh kolaborator biar nanti di dashboard ininya Scopus itu kan ada tuh muncul berapa orang sih kolaborator penulis ini gitu loh. Seberapa banyak sih dia punya partner menulis. Kan kalau semakin banyak semakin bagus nggak sih Bapak Ibu? Saya juga kurang tahu. Apakah seperti itu? Iya sih sebenarnya kalau penulis sih sebenarnya harus harus ini Mul- ya, harus Harus banyak. Cuma kemarin memang nggak kepikiran ini siapa gitu. share-share aja di grup, misalnya di grup kelas, ada di grup sesama dosen, pasti mereka ini tertarik lah gitu. Apalagi kan Scopus ya. Ya cuma maksudnya tuh kemarin eh kan fokus menyelesaikan dulu gitu loh, Mas. Jadinya nggak sempet ini. Oh iya, nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu kalau misalnya mau masukin nama, jangan sekarang juga gitu loh, karena ribet. Kita harus masukin banyak lagi gitu, belum tentu diterima kan. Saran saya Mm-mm. nanti kalau udah diterima gitu. Cuma maksud saya jangan dilupakan kolaborator itu, kolaborasi itu juga menjadi bagian penting dari apa karir akademik ya. Ini tuh harus berapa karakter gitu nggak, Mas? Enggak ya? Kenapa Bu? Yang apa? Yang apa sih namanya? Biografi tuh harus berapa karakter gitu Oh nggak? nggak ada batasan, cuma saya minta 300 kata aja Bu. Bilang sama ChatGPT-nya kalau kalau misalnya diterjemahkan buat terjemahannya dalam 300 kata gitu.
Tapi dia nanti nggak akan kayak yang itu tadi terus nggak bisa ini kan, nggak bisa lanjut itu kan, nggak kayak yang tadi Oh kebanyakan enggak Bu. words ya. Oh nanti kalau untuk template-nya nanti saya kirim ke Bu Risa lah. Silakan di save Bu. Ini nggak apa-apa udah bener tuh. Oh, udah. Udah save yang itu. Iya betul. Nah, tuh udah. Jadi kalau misalnya mau nambahin, itu tuh ada tuh kan bagian dua. Tuh, Bagian dua mana? itu Oh, add ini. ambil source ya dua, urutan kedua siapa gitu. Tapi anu ya, nggak bisa nanti setelah nanti gitu nggak bisa ya, harus dari awal ya. Enggak, maksud kan saya udah bilang ya dari awal itu kita boleh nambahin itu nanti di akhir-akhir mau dipublish. Jadi sekarang itu kita satu Hmm. aja gitu. Oke, oke, Nah, oke. kenapa? Karena ya biar jangan ribet aja ngisi banyak gitu, apalagi 6 nama ya. Hmm. Mana semuanya minta biografi kan? Heeh, gitu. Tapi nggak wajib ya biografinya. Cuma kalau misalnya mereka bersedia memberikan, ya kita bolehlah disertakan biar juga nama beliau dikenal gitu. Coba di continue Bu. Ini kenapa? Dismiss aja ya ini ya, Ya, Content Pro ini. dismiss, dismiss. Itu bagian digital marketing mereka. Hmm. Nah, ini Ibu upload file, pilih yang sebelah kanan, ada yang hitam tuh. Udah benar sih itu, Bu. Oh ya, itu di choose dulu, Bu, filenya di choose dulu. Oh ya Mas, mau tanya, itu conclusionnya yang kemarin sudah itu dijadiin satu di bagian bawah ya? Iya, jadi kan conclusion itu kan bab 6 ya sebenarnya. Jadi Heeh. setelah 5 6 6 itu conclusion gitu. Se- Sorry Mas, bisa bisa mohon maaf, bisa diganti yang tadi nggak, yang materinya Mas Doni yang apa? Yang manuskripnya Mas Doni. Dia nuliskannya gimana ya Mas? Gimana Bu? Saya tadi nggak kedengeran. Gimana Bu? Eh, Tadi kan Mas Doni ada share manuskripnya Mas Doni itu yang udah siap upload. Hmm. Bisa saya lihat lagi nggak? Itu tadi conclusionnya di naruhnya bagaimana? Oh, Buat coba ngecocokin yang punya saya. coba Bu saya share screen ya, Oke. biar Ibu lihat ya. Saya udah dikirim sih sama Mas Doni kemarin, cuman harus buka-buka lagi. Coba, udah terlihat kah? Sudah, sudah. Nah, itu di bagian 6. Nah, di sini setelah misalnya kan ini kan 5 terakhir ya, bab 5 terakhir. Langsung di Hmm. bawahnya, Bu. Oh, sebelum itu ya, sebelum uh, Sebelum referensi. references ya. Oke. Betul. Wah, ini lagi nih Mas yang masih di dalam ChatGPT-nya. Waduh, harus dimasukin nih, Bu. Eh, mungkin saya tampilkan dulu kali ya yang bentuk yang sudah final gitu ya. Iya, Nanti makanya saya pengen lihat final. bentar ya Bapak Ibu. Jadi yang dimasukkan di dalam teksnya apa gitu ya. Jadi hari ini saya mendapatkan permintaan revisi dari si Igi. Jadi buku saya itu kan udah di-review. Dari setelah di-review kan dikirim lagi ke saya. Jadi saya itu dapat dua reviewer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya mau ingin tampilin dulu. Setelah kita nanti masukkan bukunya, buku kita itu kan akan direview ya sama reviewer. Dan reviewernya itu siapa aja. Kita nggak kenal. Dan reviewernya itu pasti penulis IG juga karena sifatnya itu cross review ya gitu loh. Nah hari ini itu saya sudah merevisi permintaan reviewer itu ada dua yang saya dapat reviewernya. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih dari dua juga bisa reviewernya nanti. Mas conclusion itu ada ininya nggak ya kemarin kok ini tak tak
pindahin kok kayak panjang banget ya. Itu 400 kata. Coba Ibu blok dari awal sampai akhir conclusionnya. Kalau misalnya tetap 400 kata berarti udah benar gitu. Coba Bu. Blok ke ditaruh di mana? Oh, di yang Blok. tadi ya? Heeh. Oh, oke. Karakter atau oh karakter ya? Bukan kata. Di Oh conclusion kata. itu kata. Oh, oke oke. Berapa 400 ya? 400. Jadi Bapak Ibu setelah manuskrip kita nanti masuk review, kemudian direview-review oleh reviewer. Setelah mereka selesai nge-review, nanti masuk ke email kita bahwa buku kita itu udah direview, kemudian kita perlu untuk revisi gitu. Seperti ini nanti emailnya Bapak Ibu. Bla bla bla. Jadi buku yang saya kirim itu ini judulnya. Kemudian nanti di sini itu udah langsung diarahkan ke link review gitu. Setelah saya klik, dari sini kita akan melihat ya. Jadi saya itu dapat dua reviewer nih, evaluasi pertama, evaluasi kedua. Jadi dua-duanya kita harus review ya. Nah, di review pertama dia itu ngasih saya nilai jelek nih Bapak Ibu. Jadi kan maksimalnya itu 8 ya. Nilai rankingnya itu dari 1 sampai 8. Jadi kalau yang bagus itu biasanya 6 sampai 7 sampai 8 gitu. Kalau 6 ke bawah itu udah cukup memprihatinkan gitu. Jadi Oh, sehingga saya mendapatkan mayor revisi di sini nih. Nah, tadi, revisinya itu kenapa? tadi udah di-share belum ya Mas yang wordnya yang conclusion? Oh, bentar Bu, bentar. Oh, oke. Maksud saya biar saya memperlihatkan dulu ini yang revisinya. Nah, nah jadi ini udah saya revisi hasilnya, bentuk finalnya itu yang seperti ini. Nah, hasil revisinya yang inilah yang saya mau tunjukkan final buku chapternya itu seperti apa sih gitu loh. Nih, jadi finalnya itu seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah, Don. Nah, nanti di sini itu ada judul utama, judul judul sub, kemudian nama, abstrak, urut-urutannya ya, biar Bapak Ibu tahu, abstrak, terus juga keyword. Nah, setiap chapter dia tuh punya judul tersendiri nanti di sini. Ada introduction. Jadi ini chapter yang pertama tadi loh Bapak Ibu, chapter one. Tapi chapter one tadi kita itu kan ada judulnya ya, judul panjang gitu ya. Jadi dari mereka itu nanti ada template-nya, nanti kita tinggal ganti aja gitu loh. Nah, isinya sama, apa? Sub satu, sub 2, sub 3. Kan sampai 3 juga nih. 3 gitu. Yang kedua kan kita juga punya judul ya. Nah, nanti tinggal ganti background gitu. Dari mereka ini judulnya background gitu. Terus bab ketiganya, nah ini gambar ya. Sebenarnya saya dari awal itu nggak pakai gambar ya Bapak Ibu. Tapi si reviewernya minta gambar. Ya udah kalau misalnya reviewernya minta demikian, tolong diikutin saja gitu ya Bapak Ibu. Nah ini itu di chapter 3-nya ini Bapak Ibu. Main focus of the chapter gitu. Chapter 4-nya solution and recommendation. Chapter 5 future research direction. Di bawah chapter 5 ini baru langsung si conclusionnya Bu. Conclusion. Nah yang ini chapter 6 nih Bu. Hmm. Gitu.
Nanti muncullah dia summary update discuss gitu. Nanti dia menyesuaikan. Di bawahnya itu kita bisa masukkan acknowledgement gitu. Ini saya masukkan nih karena saya ada kontrak beasiswa, saya masukin lah. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kontrak Bima, kan Bima kadang-kadang kan minta book chapter juga, boleh dimasukin gitu loh. Nanti di sini kasih tahu dananya dari siapa. Habis itu referensi. Udah, sesimpel itu aja Bapak Ibu untuk book chapternya. Kira-kira sampai sini masih ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu? Mas Don, izin tanya. Ya silakan Ibu. eh Referensi yang dikasih GPT itu Hmm. berarti harus dicek satu-satu ya, Mas Don ya? Iya, harus banget dicek, harus banget. Karena apa? Karena si editornya itu bakalan ngeliat, ngecekin satu-satu, langsung ditembak nanti sama dia. Kamu nih referensinya sekian nggak ada apa, nggak ada dokumennya, tolong diganti. Kalau disuruh ganti mah masih masih oke lah ya Bu ya. Gimana kalau misalnya akhirnya di reject gitu? Udah capek-capek kan bikinnya, Oke, gitu. Saran oke. saya dicek satu-satu. Kalau misalnya males ngecek, udah langsung pakai gunakan Aitor. Aitor itu nggak perlu kita cek lagi, udah langsung beneran artikel gitu. Menurut pengalaman Mas Doni selama ini itu juga ada halu-halunya juga nggak yang dari Yang di hasil promnya kita itu untuk citasi? ChatGPT, Iya. hampir 80% itu halus semua, Bu, kalau ChatGPT. Mau promnya sebagus apapun, pasti kita kecolongan tuh. Kalau Aitor enggak Aitor ada semua sih. Saya bukain Iya, kemarin beberapa. kalau Eh, Aitor, sebelum kita masukkan referensinya, kan ada link aksesnya tuh. Kita klik aja bisa linknya, dibaca. langsung langsung artikel dia. Mm-mm. Gitu. Jadi nggak perlu, aduh, kira-kira nanti Ada bener enggak sih gitu. ada nih gitu loh. Nggak perlu kita harus cari di Google Scholar, nggak perlu, tinggal kita klik linknya di situ di editornya itu langsung diarahkan ke artikelnya langsung kan Bu ya, Iya. Kemarin gitu. sih pengalaman gitu, jadi ya nggak khawatir ada apa nggak karena memang saya Betul. sebagian besar udah saya linknya buka ada semua sih. Mm-mm. Jadi yang janganlah sampai kita mengulangi kesalahan profesor-profesor yang di luar negeri ya, pada ketahuan ya, gitu mereka referensinya nggak ada kan, terbit di Elsevier gitu. Berarti ini untuk biar selamat gitu ya Mas Don. Lebih baik Betul. pakai langsung apa? Aitor. Aitor. Kalau saya, Aitor langsung nggak pakai uh-uh. GPT ya. Kalau saya bikin tuh ChatGPT-nya terserah sih kasih si ChatGPT-nya kasih referensi apa, kenapa? Biar kita ngikuti polanya dia, kita masukin di mana referensinya, gitu. Nanti yang menggantikan referensi itu baru di editornya gitu loh. Si ChatGPT cuma mengarahin ini nih teks-teks ini yang butuh referensi gitu. Tapi referensinya dari mana? Dari editor gitu. Hmm. Bisa di combine ya nantinya ya itu ya. Bisa, bisa. Cuma nanti tetap dari si editornya semua gitu. Oh, oke, oke. Kalau pakai set AI itu bisa ya? Kalau misalnya Bapak Ibu yakin gitu, misalnya udah pastiin 100% bisa. Karena saya nggak pakai, saya nggak bisa ngomong, Bu. Saya nggak pakai soalnya. Oke, siap, siap. Atau ada juga versi saya nih ya. Kan kalau misalnya di Aitor itu kan tricky juga ya. Kalau misalnya teks kita dalam bahasa Inggris, biasanya Aitor itu akan merekomendasikan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Cuma kalau bahasa Indonesia itu nggak bakalan terindeks Scopus gitu. Atau juga ya trikinya juga kita harus sensitif terhadap nama-nama publisher gitu loh. Jadi ketika kita kan kalau di atur kan langsung disaranin tuh ada berapa tuh referensi yang bisa kita pakai. Kalau kita mau pakai Scopus biasanya kita udah langsung apa sensitif. Oh ini kan publisher-publisher dari Scopus gitu. Tapi kalau misalnya menulis artikel dari misalnya artikel jurnal yang mau pengen masuk Scopus, biasanya langsung saya carikan aja artikelnya gitu dari Scopus, dan saya carikan misalnya databasenya 60 gitu. Kemudian saya download semua artikelnya, nanti artikelnya saya masukin ke notebook LM gitu. Nanti dari dia itu ngebaca, nanti masukannya itu dari 60 artikel itu tadi. Jadi kita nggak apa lagi nggak nebak-nebak Kemana-mana gitu. ya. Nah, gitu loh, nggak khawatir lagi gitu dan udah pasti fokus gitu. Tapi untuk book chapter nggak apa-apa dari editor juga nggak apa-apa.
Mas Don lanjut boleh ya? Boleh, boleh Bu, kalau misalnya udah selesai. Biar Udah kita ke-upload kok. Oh, oke, silakan di ini Bu, silakan di-share. Ada satu nih yang sukses. Lain ikutin ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika di-upload itu dia akan ngebaca langsung sistemnya. Di sistemnya itu semuanya punya Bu Arista ini masih sesuai dengan jalannya ya Bu ya. Karena nggak ada kedetek apapun. Artinya semuanya hijau ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya Bapak Ibu ngikutin promnya sih alhamdulillah harusnya hijau semua. Silakan dilanjut Bu. Continue. Kalau misalnya ada merah berarti Bapak Ibu harus mengubah lagi tuh. Nah, ini itu kalau misalnya punya figures ya, punya gambar gitu. Dan gambarnya itu Enggak harus mau. dalam format TIFF. Oh, TIFF ya. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah add. Diklik aja Bu, I confirm that the figures are Ini ya, in the correct. Iya, kemudian continue. continue. Nah, ini tuh udah tahap final, Bapak Ibu. Jadi tahap final ini kita disuruh review ulang gitu loh. Misalnya dari judul. Coba ke arah ke judul. Kira-kira judulnya udah bener ya, Bu ya, susunannya. Ini memang masih ada titik duanya ya, Mas? Titik duanya itu tetap ada karena kan kita kita ada ya titik dua di judulnya, cuma Oh mau iya, yang memuncul itu sistem. bukan dari kita Jadi ya. bukan kita. Jadi kita nggak perlu masuk ke titik dua nanti, Bapak Ibu. Hmm. Ingat lagi. Jadi kalau misalnya kita masukkan titik dua, nanti dua kali titik duanya di sini Oh karena iya, oke sistemnya untuk oke. mengeluarkan gitu loh. Oke. Sudah sih. Ini udah bener ya. Nah, coba ke bawah Bu, ke bawah kita ke yang merah-merah. Nah, di yang merah-merah ini itu semuanya concern yang harus kita sepakatin, yang harus kita setujuin. Di dalam salah satu Hmm. concernnya itu dijelaskan bahwa kita itu nggak bakalan dapat fee apa-apa ya Bapak Ibu. Selaku Hmm. keras apapun buku, misalnya Bu Aristo nih laku keras nih bukunya, tuh nggak akan dapat buku fee apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita punya publikasi di Scopus ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen, saya nggak tahu ya kalau misalnya kita bayar pun apakah dapat fee, saya juga nggak tahu. Kalau misalnya gratisan biasanya nggak dapat fee. Kalau misalnya udah oke nih, udah setuju, tinggal klik I agree. Kemudian submit, Bu. Coba diklik submitnya, Bu. Belum mau ya Bu Arista. Diklik submit. Sudah diklik tuh. Kenapa nggak mau dia? Lagi loading. Kalau lagi loading. Iya, mungkin jaringannya, Bu. Iya, ini soalnya Udah sukses ya, Kak? Apanya? Tadi submissionnya. Bu Arista malah keluar loh. Oh, gitu. Mm-mm. Kayaknya dia sinyal deh, Don. Oh, harusnya sih udah sih itu kalau Mm-mm. misalnya Kalau udah sinyalnya udah hijau-hijau semua bagus mah nanti. aman dia, insya Allah. Iya. Jadi tahapnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya sangat-sangat simpel, asalkan kita teliti aja Bapak Ibu. Teliti, terus ada waktunya, terus juga apa bersabar dalam melakukan apa melakukan paraphrase dan memasukkan citasinya itu saja sih. Prosesnya nggak terlalu gimana-gimana. Dan kalau misalnya ngikutin sesuai dengan prosedur, mudah-mudahan dan insya Allah ya Kak Pisma mungkin bakalan diterima dan publish di Scopus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu
garap sekarang. Jadi tahun depan ketika kita udah ketemu lagi nih, pasti Bu Maratul, Bu Mona, Bu Despi, Bu Meta udah punya apa konten Scopus yang dari book chapter. Semangat ya Bapak Ibu. Jadi kita akan ketemu tahun depan, terus nanti tahun depannya saya nanyain atau Kak Pisma nanyain, waduh udah berapa buku nih gitu. Buku, Masya Allah. Amin, kata Mbak Ima. Oke. Ada lagi, Don? Yang Dari mau saya bertanya? sudah cukup sih kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya juga silakan. Mbak Meta, Mbak Ima? Mas Don, Mhm. ini kalau kita nanggepin nanti reviewer itu seperti apa ya? Kalau nanggapennya itu, reviewernya itu kan nanti dia ngasih ini, ngasih daftar review gitu loh, apa yang mau direview. Nanti masukin aja ke ChatGPT, masukkan reviewnya, terus masukkan draft kita. Tolong dong perbaikin draft ini sesuai permintaan review. Nanti dia ngeluarin sesuai sesuai draftnya gitu. Oh gitu. Untuk submitnya lagi, masukin. Submitnya masuk nanti Heeh. dia ngasih nanti link. Jadi di apa? Di email yang tadi saya tunjukin itu kan ada tuh. Bawahnya Kan? tadi ya, link bawahnya Jadi tadi. dua itu sebenarnya ada dua link. Link satu itu link ke revisinya, Revisi. link kedua itu link upload. Cara Oh, uploadnya persis kita nguploadnya itu kayak ngupload biasa, submission awal gitu. oh, Jadi oke, nggak gimana-gimana juga. oke. Setelah proses itu, Udah, setelah itu eh kita ini ya, nunggu informasi lewat email ya, betul. antara accepted atau enggaknya itu ya. Ya. Dan juga terasa terakhir ya Bapak Ibu, meskipun buku kita sudah di-accept ya, kita akan tetap diminta untuk konfirmasi terakhir kalinya apakah kita bersedia buku kita dipublish. Jadi meskipun kita di-accept, nggak langsung tiba-tiba dipublish gitu loh. Jadi Bapak Ibu tetap harus mantengin email karena mereka minta konfirmasi terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak klik konfirmasi terakhir sampai lewat deadline, mau Ibu minta tolong nangis-nangis pun nggak bakalan dipublish karena udah lewat masanya gitu. Jadi harus harus diperhatikan email-email dari IG. Takutnya di akhir-akhir IG tuh, oh kamu ini kita final confirmation, kamu mau nggak terbitin di kita gitu. Kalau nggak diklik itu nggak bakalan terbitin walaupun udah accept. Hmm. Kalau dari manuskrip sama review itu berapa lama biasanya, Mas Don? Sampai publish ya. Dari manuskrip yang kita submit, kemudian dapat review. Oh, saya itu dalam 1 bulan. Oh, Tapi ini tergantung setiap buku ya. Buku kan mah beda-beda ya. Sedangkan proses approve-nya aja beda-beda kan. Ada yang lama banget, ada cepat oh, banget gitu ya. Gitu. Dan oke. juga tergantung si reviewernya. Maksudnya kan bisa aja nih. Kan misalnya reviewnya juga kita-kita ya gitu. Bisa aja nanti review punya Bu Maratu, saya nge-review. Saya itu udah 3-4 kali nge-review loh. Saya nggak tahu siapa punya siapa itu gitu loh. Bisa aja dari antara kalian semua. Nah, kalau misalnya saya males-malesan ya bisa jadi saya lama nge-reviewnya gitu. Jadi mohon mohon Bapak Ibu kalau misalnya diminta review, tolong dilakukan secepatnya gitu. Biar punya kita juga di review cepat sama author yang lain gitu. Oke, terima kasih Mas Doni. Iya, sama-sama Ibu. Jadi totalnya itu 1 tahun sampai di Scopusnya. Jadi kalau misalnya nih start kita kan di Februari ya. Kalau misalnya Bapak Ibu udah submit proposal di Februari. Jadi sampai Scopus muncul di Scopus itu tahun depan mungkin di Februari. Tapi kalau sampai publish itu sampai 10 bulan gitu. Jadi publishnya itu mungkin di Desember akhir udah publish. Kalau misalnya Bapak Ibu ya. Bu Maratul udah berapa chapter yang ini yang disubmit di proposal? Yang approve 2, Hmm, masih coba-coba Mas Don. Sambil ngerjain disertasi soalnya. semangat. Ya, tapi ya iya sih ya betul-betul yang sebisanya aja. Alhamdulillah sudah kesubmit walaupun Ah, internetnya Alhamdulillah ya Keren Bu loh ya. Mbak Rista loh. Jadi jadi kita tunggu ya Bu ya kabar reviewnya gitu loh.
Semoga bisa melanjutkan ke step berikutnya. Pasti bisa. Igi itu nggak jahat kok, Ibu. Yang Oh, jahat itu jurnal. Kalau yang Igi jahat enggak. itu Scopus. Igi itu baik banget gitu. Mereka itu sesalah apapun masih dikasih kesempatan Hmm. gitu. Kamu salah ini nih gitu loh. Kamu perbaiki dong gitu. Pokoknya kita jangan lewat deadline ya. Pokoknya concern Igi itu deadline aja sih. Lewat aja sehari udah. Misalnya Ibu nih, lewat aja besok itu udah nggak mau lagi dia. Dan itu bukan hanya berdampak di satu buku kita aja. Dia akan akan mengenali nama-nama yang red flag gitu. Jangan sampai Bapak Ibu punya track record buruk ya di IG. Oh ya? Waduh. Iya, dikenalin Kak. Terus mereka itu kan makanya mereka itu concern sama penulis-penulis yang menurut mereka itu berkualitas. Kenapa? Ketika mereka nemuin nih, oh ada nih Bu Fismayatni nih keren banget nulisannya gitu, banyak tulisannya terus banyak terbit di IG, mereka akan nawarin ke publisher-publisher lain gitu, jadi kolaborasinya itu bakalan sampai ke Taylor and Francis, ke Emerald gitu-gitu, dan itu via email. Kamu mau nggak nulis di Emerald, ini buku kita nih, kamu nulis doang satu chapter gitu. Malah ditawarin ya? Iya, tapi kalau misalnya track recordnya buruk ya mana mau dia ya. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan mumpung masih ada Mas Doni? Mas Doni, ini kan eh, IG itu Scopus Indexed ya. Berarti Iya. nanti buku buku chapter kita akan terindeks di Scopus, tapi bukan yang artikel, tapi book chapter gitu ya. Iya, jadi gini Bu, ya saya tampilin aja ya yang contoh yang di Scopus, yang masuk ke Mm-mm. Scopus ya Bu ya. Iya. Bentar ya. Jadi di Scopusnya itu judul chapter kita, judul chapter apa judul bukunya ya? Bentar ya Bu, saya cek dulu. Kayaknya sih judul bukunya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita nulis dua chapter dalam satu buku yang sama, itu nggak muncul dua dua dokumen, tetap satu dokumen. Jadi makanya saya bilang ya dari awal kalau boleh menulis itu jangan di jangan di judul yang sama kalau misalnya pengen nulis. Jadi jangan sampai dalam satu buku yang sama kita nulis dua chapter gitu. Kenapa? Karena nanti yang muncul itu cuma satu. Oh gitu. Jadi misalnya nih kan kalau misalnya kita nulis lima chapter tapi tiganya itu di dalam satu buku. Yang muncul di Scopus itu cuma dua, cuma tiga nanti. Kan Hmm. capek-capek ya kita nulis banyak, tapi yang muncul di Scopus kan nggak banyak gitu. Mm-mm. Mungkin tadi yang agak-agak khawatir, yang trikinya agak-agak ketukar itu antara nama judul book chapter sama judul title booksnya. Iya, saya aja ketukar-tukar ya, Bu. Tapi kalau kalau dia minta title books berarti yang kopas dari yang itu ya, Iya, buku dari si Iginya, berarti. buku IG. Gitu, jangan salah-salah ya, Bu, ya. Mohon maaf, karena Ya, saya salah-salah juga ya, mohon maaf, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu penulis book chapter di IG juga. Belum Ini kan keluar, judul, Don. hmm? Belum keluar. Oh ya udah. Udah. Ini kan di sini nih ya, ada book chapter. Jadi, ini kayaknya nama bukunya langsung ya. Nama buku nama chapter kita langsung nih, berarti. Jadi kalau kita lihat nih ya, kita buka ya. Dia itu sebenarnya Igi gitu loh. Nah, kita copy nih doi-nya ya. Dia diarahkan kemana coba? Nah, di Igi nih. Ini bukunya. Jadi langsung ke chapter ya ternyata ya.
gitu. Jadi kalau ada yang kepoin, misalnya, waduh, Kak Pisma udah nulis apa nih di IG, jadi kita bisa tahu nih judul-judul yang udah ditulis Kak Pisma gitu. Nah, iya. Jadi langsung judul chapter kita ya. Harganya berapa, Ibu? Nih, harga per chapternya nih. $37 IDR. Kalau di sekuler kan memang gitu juga Mas, langsung masuk ke chapternya. Oh iya, iya. Oh, Nah, satu chapter itu 600.000, Bapak Ibu. satu chapter ya. Betul. Bayangin dalam Bukunya satu berapa chapter. ya? Kenapa? Bukunya berapa itu kalau ada 10 chapter I- aja? makanya, Ibu. Dan saya kira ya kan, waduh, semahal ini apa ada yang beli? Ternyata ya, kan saya kenal ya sama penulis ini. Ini tuh guru saya yang ngajarin saya. Jangan sepele Mas Don. Yang beli buku saya mau banyak katanya. Banyak Bu, saya bilang kan, iya ini banyak yang beli, cuma ya nggak dapat royalti aja. Kalau dapat royalti mah per tahun ini saya bisa dapat 30-an nih kata dia. Gitu. Jadi banyak yang beli Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang beli, nanti di dashboard kita itu kelihatan ada berapa orang yang beli chapter kita gitu. Hmm. Itu bisa Berarti dapat yang royalti kalau gimana sih, Mas? Nggak dapat Bu di IG mah. Oh, di IG memang nggak dapat ya? enggak, kita kan udah Hmm. concern tadi ya. Bu Hmm. Arista, jangan ditanya royalti ya nanti ya kalau udah Oh, terbit. enggak. Maksud saya, jangan-jangan ada yang memang bisa dapat royalti, ada yang enggak gitu. Memang semuanya enggak ya? Enggak, semuanya Oh. enggak gitu. Jadi ini nih book chapter semua nih dari IG muncul semua ya. Jadi kalau misalnya ibu nih nulis 100 nih di tahun ini, jadi munculnya nanti 100 dokumen OTW profesor. Bu Fisma banyak Bu Risma ya ini. Bu Fisma kan? Bukan ya? Apa Bu Bu? Risma. Bukan, Ini yang ini siapa? Bu Fisma bukan? Bukan saya bukan ini. Oh, Beda. Bu Temennya Risma Doni ya. nih kayaknya. Oh, itu guru saya ibu banyak banget yang ya. ngajarin. Iya. Jadi beliau itu tahun lalu itu nerbitin buku IG itu 60 chapter, Ibu. Wow. Jadi yang masuk itu di Scopus itu masih beberapa ya, belum ada 20 ya. Nah, sekarang itu masih dalam mau memasukkan ke Scopus gitu. Jadi Bapak Ibu jangan jangan kalah gitu loh. Bapak Ibu harus bisa lah tahun ini minimal 10 ya masuk Scopus. Oh, Masya Allah. Amin. Amin. Pasti bisa lah. Amin. Satu dulu Tapi sukses semangat ya. ya Bapak Ibu ya. Siap, Mas. Mas Ini, Doni ini kalau nanti misalnya, sorry tadi siapa? Ada yang mau ini? maksudnya kalau kita kan nggak dapat fee-nya, nggak dapat royalti dan sebagainya, tapi benefit buat kitanya buat apa kepangkatan itu bisa dipakai ya. Kalau kepangkatan saya bukan dosen ya soalnya saya nggak tahu juga. Cuma kalau karena beliau dosen ya yang guru saya ini. Coba nanti dikait-kaitkan ya Bu. Kata Bisa Mbak beliau ini nih. Mbak. Bisa Kemana? ya. Masukin ke Book oh chapter iya Bu. bisa Bisa. dipublikasi pelaksanaan penelitian book chapter bisa. Bisa Mm-mm. ya. BKD bisa ya, Bu. BKD bisa 15 atau berapa ya saya lupa. Tapi yang nasional ya, kalau yang internasional kayaknya hukumnya beda. Lebih kayaknya ya Bu Mm-mm, Arista. mm-mm. Mungkin Mm-mm. Kalau setara kata Scopus ya. beliau, kalau kata beliau pokoknya nanti 40 kayaknya. Hmm. di Sinta aja naik drastis nanti skor Sintanya Hmm, Hmm. gitu. Karena baik-baik. saya nggak dosen ya, jadi saya nggak bisa konfirmasi Bapak Ibu. Belum Tapi belum nunggunya belum. setahun ya, Mas. Iya, iya dong. Ya nggak apa-apa lah Bu. Tahun depan kan udah 60 60 Scopus. Wah, Amin. amin, Masya Tahun Allah. depannya lagi udah nih. Bu Arista kayaknya udah langsung langsung profesor aja nih. Langsung ngegas kayaknya Bu Amin. Arista. Profesor kehormatan. Aduh. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanya sama Mas Doni? Kita nggak kerasa loh, udah 2 jam Iya, ya, iya. 2 jam, kurang 15 Udah, menit. ntar keburu buka puasa. Belum masak ini ibu-ibunya nih. Belum iya ya. Aduh, gimana nih? Ada yang mau ditanya lagi, Mbak Meta, Cukup, Mbak Ima, Mbak Mona, Sudah next cukup. week? cukup Mbak Isma. Oh, Terima kasih banyak Mas Doni.
Ya, Bapak Ibu, semoga Oh, Terima membantu. kasih. sorry satu lagi sarannya aja Mas Doni, kalau tadi yang ada masih waiting itu ditunggu aja apa kita ini cari yang lain ya? Yang mana? Tadi kan yang dari proposal itu kan saya ngirim 3, masih ada yang Hmm. waiting 2.